Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Nurmalasari, NIM SB19022. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang teori Johari. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari teori Johari. Pengertian dari jendela Johari adalah model yang menjelaskan tingkat keterbukaan dan tingkat kesadaran tentang diri kita. Johari window adalah jendela dengan 4 bagian yang menggambarkan bahwa manusia terdiri dari 4 self atau diri. Namun, Johari berasal dari singkatan nama penemunya, yakni Joseph Louf dan Hari Ignat. Johari Windows terdiri dari 4, yaitu yang pertama, daerah pribadi terbuka atau open self. Adalah menyajikan semua informasi, perilaku, sifat, perasaan, keinginan, motivasi, dan ide yang diketahui diri sendiri dan orang lain. Ini merupakan daerah ideal yang memberikan gambaran kepribadian yang terbuka. Semakin kecil bagian ini, makin buruk komunikasi berlangsung. Contoh pernyataan yang menggambarkan daerah terbuka, yaitu ketika kamu memberitahu bahwa saya terlambat, saya merasa bersalah dan memutuskan akan tepat waktu pada pertemuan berikut. Yang kedua, saya senang kalau kamu memberitahu bahwa kamu suka dengan baju saya. Saking sukanya, saya putuskan untuk membeli lagi model sama dengan warna berbeda. Teori yang kedua yaitu daerah pribadi buta atau blind self, yaitu mengenal pribadi orang lain tetapi tidak mengenal dirinya sendiri. Mencerminkan kepribadian yang hanya mau mengkritik tetapi tidak mau menerima. Akan membuat komunikasi menjadi tidak efektif dan tidak mungkin menghilangkan sama sekali daerah ini, tapi harus berusaha disusutkan. Contoh pernyataan dari kepribadian buta yaitu, yang pertama, saya pikir saya adalah pribadi yang menarik. Yang kedua, teman-teman saya berpikir bahwa saya baik hati. Yang ketiga yaitu daerah pribadi tersembunyi atau hidden self. Daerah pribadi ini yaitu berisi segala sesuatu mengenai pribadi yang diketahui diri sendiri, disimpan untuk dirinya sendiri. Mencerminkan kepribadian yang hanya mau meminta saran atau informasi dari orang lain, tetapi tidak mau atau sedikit berbagi saran dengan orang lain. Gambaran seseorang yang sangat menjaga privasinya sendiri, tingkat kepercayaan dan keterbukaan pada orang lain sangat terbatas. Contoh pernyataan kepribadian hidden self, yaitu yang pertama, saya berharap dia tidak akan tahu bahwa saya adalah seorang premium. Yang kedua, dia tidak akan pernah tahu bahwa saya pernah merobek baju kesayangannya. Yang keempat adalah daerah pribadi tak dikenal atau undiscovered self, yaitu disebut dengan daerah misteri. Orang tidak mengenal baik dirinya sendiri atau orang lain, memperlihatkan perasaan, pemikiran, atau tingkah laku baik dirinya maupun orang lain tidak mengetahui. Contohnya, seseorang tidak tahu apa yang akan dilakukan saat tabrakan. Demikian juga dengan orang lain. Contohnya seperti saya adalah seorang anak yang pemalu karena bobot berat badan saya yang berlebih, sehingga sulit untuk menjalin pergaulan. Sangat jarang saya bermain karena kelelahan, sehingga saya hanya berdiam di rumah. Akibatnya saya kurang dikenal oleh teman sepergaulan saya. Jadi kemungkinan besar saya mempunyai daerah publik A yang kecil, sedangkan daerah yang tersembunyi lebih besar, daerah C, atau saya mempunyai daerah buta yang lebih besar, yaitu daerah B, sebab kelebihan yang merupakan aset bagi diri saya tidak saya sadari atau dengan orang lain. Jadi kesimpulannya adalah, setelah seseorang melakukan upaya mengenali kekuatan dan kelemahan diri, orang lain akan menyadari siapa saya. Mengenal diri bukanlah tujuan. Pengenalan diri adalah sebagai wahana atau sarana untuk mencapai tujuan hidup.